Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik yang juga menjadi sorotan kita di Kota Makassar, bahwa ternyata kekerasan yang berkaitan dengan anak ini masih marak terjadi. Apalagi beberapa hari yang lalu terjadi lagi satu kasus, mungkin bukan di Kota Makassar, tapi ini juga terkait dengan anak, dan ini berhubungan dengan kekerasan. Untuk itu langsung kita bahas mengenai topik ini bersama Ibu Tenri Apalalo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Makassar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Nana Narundana. Iya, apa kabar? Bukan Maijen ya? Iya, memang namanya dari Maijen Nana Narundana dulu. Iya. Jadi itu sepertinya mungkin kurang fit ya, tapi tetap semangat datang ke Kompas TV pagi ini. Harus memulai saya fit, saya semangat. Oh, saya fit, saya semangat. Oh, luar biasa Ibu Kadis kita nih. Ini memang mencerminkan seorang sosok perempuan masa kini, tangguh. Masa depan, perempuan masa depan. Oh, perempuan masa depan. Wah, luar biasa. Oke, Ibu, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa akhir-akhir ini marak, masih terjadi lagi kembali kekerasan yang berhubungan dengan anak. Nanti kita bahas itu terkait dengan isu yang terjadi beberapa hari yang lalu, tapi secara umum di Kota Makassar sendiri, apakah ini benar angka jika kita ukur secara statistik begitu, bagaimana kondisi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar? Jadi begini ya, untuk tahun ini kami sudah menutup 31 Desember kemarin, angka kekerasan di Kota Makassar itu totalnya ada kurang lebih 1.300. Oke. Itu turun 100 dari kasus yang terjadi 2017. Kenapa sebanyak itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, kesadaran orang meningkat akan pentingnya melindungi dirinya dari kekerasan perempuan dan anak atau kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di dalam format laporan kami ini ada juga dan lain-lain. Dan lain-lain itu anak ini tidak dalam kekerasan, tapi anak ini berada di lingkungan sosial yang harus dilindungi. Misalnya berhadapan dengan hukum. Dia tidak bermasalah di KDRT-nya, kekerasan dalam rumah tangganya, tapi dia bermasalah di hukumnya. Misalnya anak begal, anak kita yang pada lingkungan begal, anak kita misalnya yang kebetulan didapat sodomi, anak kita misalnya yang didapat door to door. Door to door itu kata lain dari mencuri. Door to door. Ya, jadi ada juga anak kita yang bermain, tinggal di suatu tempat lingkungan itu, tiba-tiba ternyata temannya ini membawa narkoba. Mau tidak mau dia harus ikut terangkat. Kemudian ada juga yang paling menarik, anak-anak kemarin kita itu yang dianggap gembong narkoba. Anak kecil dianggap bandar. Bandar. Memang kalau dilihat sih kasus-kasusnya terlihat seperti bandar. Tapi setelah kami cerita, ternyata ada cerita menarik dari anak-anak ini. Seperti apa? Misalnya, waktu ditangkap itu, ibunya kan sudah sampaikan, kamu tidak boleh keluar malam. Anak ini suka sekali beli nasi kuning, makan nasi kuning tengah malam. Jadi nasi kuning itu dimakan, ternyata di situ dia melihat ada proses orang dewasa yang terjadi di saat membeli nasi kuning itu. Jadi judulnya beli nasi kuning, di situ mereka bertemu, lalu mereka tukar-tukar. Ya, anak ini tidak paham apa itu tukar-tukar. Tapi di lingkungannya tinggal, dia tahu bahwa kalau ada orang masuk di lorong saya itu lalu menutup pakai sekrap,
kemudian ada lagi orang keluar juga menutup, lalu terjadi tiba-tiba dengan gampang itu tangan berpindah. Ini anak yang tahu ini kejadian, dan pada saat situasi anak ini paham dan tahu ada kisah-kisah begini, lalu berjalan ke suatu posyandu dan di situ dia menemukan ada saset. Oke, jadi anak tadi ini dalam anak ini pegang sasetnya, tapi karena dilarang ibunya pergi lagi, dia sudah lihat bahwa saset ini bernilai ekonomi, maka anak ini menyampaikan ke temannya yang lebih usianya lebih tinggi, dia 12, bukan dia 14, yang atasnya 16, disuruhlah mau ke uang ini jual kena jadi 2 dia hasilnya. Sederhana sekali kalau mereka bercerita. Berapa nilai jualnya? 200, jadi tas 100 tak. Oke. Jadilah ini. Tapi anak ini tidak tahu yang disuruh ini dengan santai bawa-bawa. Tidak tahu kalau di belakangnya sudah ada polisi. Baik, jadi sebenarnya kadang seorang anak ini faktor ketidaksengajaan juga, keluguan atau bagaimana ini? Bukan faktor siapa-siapanya faktor. Ini faktor kita yang orang dewasa. Ibarat ini tempat panggung, ini panggung ini dibuat oleh kami orang dewasa. Panggung ini dibuat orang dewasa, anak-anak disuruh menari. Contoh, ada yang paling strike lagi, pelaku door to door pencurian, kelompok ya, kelompok. Jadi mereka pergi mencuri, mengajak anak-anak itu disuruh jaga pintu. Ketika terjadi penyergapan, anak-anak ini tidak akan lari karena dia tidak paham. Anak ini tinggal dan menjadi barang bukti, dan akhirnya dalam KUHP kita kan anak ini sebagai pelaku terlibat, ada di dalam jelas. Baik. Nah, Ibu, lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi dalam satu internal rumah tangga? Entahkah itu seorang anak mendapatkan kekerasan dari orang tua kandungnya, ataukah seorang anak, beberapa kasus pernah kita dengar, mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari orang tua tirinya. Apakah kasus-kasus seperti itu juga ada di Kota Makassar? Kalau di Makassar itu kasus psikis anak ada. Dan lain-lain itu tadi yang saya cerita, kemudian seks juga ada. Ada pernah satu rumah tangga malah, ibunya menyampaikan, saya akan ke pengadilan untuk menyelesaikan kasusnya anak saya ini. Asik kan? Lalu suaminya bilang, saya tidak menyarankan karena ini adik saya. Berulang kali dia memohon ke suaminya, dan suaminya tidak mau. Jadi suaminya suatu hari berkata, kalau kau memilih jalan itu, berarti kita usaikan hubungan rumah tangga kita. Oke, jadi ini malah persoalan orang lain merembes ke rumah tangganya. Bukan, ini anak kita. Ini anaknya, mereka berdua, lalu ibunya kerja, bapaknya kerja, anaknya ditinggal, masih kecil. Ternyata si om ini bukan menjaga, kan ada anak-anak dalam rumah. Jadi kepercayaannya ini tidak diamanatkan. Jadi memang, begitu ya? Memang itu sekarang ini kita harus curiga. Seperti kamu, seperti siapa saja laki-laki dalam rumah, itu anak-anak perempuan tidak boleh dititip. Apalagi anak kita ini kan bongsor-bongsor sekarang. Kemarin yang terakhir itu ada anak kecil terancam pelecehan seksual ya, malah sudah terjadi, kecil sekali. Kecil, anaknya pendek tapi badannya agak bongsor-bongsor, enak dengan dipeluk-peluk. Mukanya juga, kalau hanya mukanya diambil sudah kelihatan sangat dewasa. Baik, jadi potensi itu seperti ada bahkan dari orang terdekat dalam keluarga sendiri. Dalam fakta beberapa ya, hasil penelitian beberapa tempat dan yang terjadi di kami, pelaku kekerasan seksual itu rata-rata orang dekat yang disebutin seperti itu. Orang dekat, kalau bukan keluarga temannya ayah, temannya ibu, atau temannya siapa, atau ada hubungan saudara, paman, tante, bukan paman-paman, sepupu jauh dan lain-lain, selalu begitu. Yang paling menarik kemarin kasus disabilitas anak kita, yang kebetulan disabilitas, itu yang keluarganya, dan lebih asik dia pakai hotel. Ada Wisma yang mau. Nah itu juga yang mau jadi perhatiannya Pak Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto. Kemarin dia sudah sampaikan, itu nanti akan ada akan ada
regulasi di Makassar ini keputusan yang apabila ada perusahaan ini apa namanya wisma itu yang kemudian kedapatan yang kemudian meloloskan anak-anak masuk ke kamar itu adalah masalah besar, kemungkinan izinnya tidak diperpanjang lagi karena kan tidak boleh dicabut izinnya tengah jalan kecuali fatal ya. Baik, jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, pemerintah Kota Makassar sendiri sudah punya respons tegasnya itu akan seperti apa jika ada pihak yang teledor untuk memfasilitasi terjadinya sebuah kekerasan seksual. Kelihatannya memang kita harus membangun visi kepada seluruh pengusaha hotel. Baru-baru ini kan sudah terbentuk asosiasi perusahaan sahabat anak. Baik, kita lanjutkan lagi di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kami lanjutkan kembali perbincangan pagi ini terkait dengan kekerasan yang kerap terjadi terkait dengan anak dan perempuan. Ada Ibu Tenri Apalalo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang berbincang bersama kami pagi ini, dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi kami membuka line interaktif untuk Anda. Silakan hubungi kami di 0411 434444. Kami tunggu Anda untuk berpartisipasi terkait dengan obrolan kita, perbincangan kita pada pagi ini. Kami lanjutkan, Ibu Tenri. Jadi jika kita berbicara data tadi di segmen 1 bahwa ada penurunan yang signifikan terkait dengan angka kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan di Kota Makassar, tentu ini ada peran besar juga dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. Apa sih sebenarnya ya langkah-langkah yang telah diambil oleh dinasnya Ibu Tenri ini? Yang kita bicara secara terstruktur ya. Pemerintah Kota Makassar itu punya regulasi yang mengatur tentang kinerja RT RW. Itu namanya sensor sosial. Sensor sosial itu adalah salah satunya yang harus dijaga para RT RW itu adalah agar lorongnya ramah anak bebas KDRT. Wow. Nah, karena ada lorong ramah anak bebas KDRT, maka kami menyambut baik bersinergi melalui shelter warga. Shelter warga itu adalah pencegahan kekerasan perempuan, perlindungan ya, pencegahan kekerasan perempuan dan anak secara partisipatif berbasis RT RW. Jadi rakyat memobilisasi dirinya, kemudian membentuk dan mengendalikan itu kekerasan. Saat ini sudah berkembang. Selain mengurus kekerasan, mereka sudah masuk pada perlindungan anak-anak. Misalnya, mereka bisa memberi data kepada kami, berlin langsung dengan mengecek warga di sekitarnya siapa yang belum punya akte kelahiran. Kalau hanya urusan mencuri sandal, mereka bisa selesaikan di tingkat RT RW. Kalau selingkuh, mereka bisa saling menyampaikan. Kalau ada anak-anak misalnya hamil, mereka sudah bisa saling memediasi. Jadi rakyat punya caranya sendiri untuk mengurus. Yang terakhir itu yang menarik di shelter warga Tamamaung, itu yang di sana itu kan shelter ini anggotanya ada dari forum FKM itu, masyarakat yang polisinya masyarakat di kecamatan. Ada dari pemuda, ya, ada dari forum anak, ada dari Posyandu kader PKK. Jadi semua ibu-ibu yang ada di lorong itu yang kepo, ibu-ibu kepo yang daster-dasteran tidak ada masalah, yang bisa keluar masuk lorong, bergerak, mengurus BPJS dan lain-lain, itu kami himpun, mereka mengkoordinir dirinya masuk di dalam namanya shelter warga. Di Tamamaung itu ada kisah tetangga melempar berita hoax. Akhirnya ketahuan yang melempar ini tetangga, mereka dekat-dekatan. Nah, lalu shelter terlibat. Apa cara mereka menyelesaikannya? Bagaimana? Yang satu menyampaikan begini, saya tolong dikumpulkan 50 orang warga di sini. Terus yang ditanya, ini juga kamu harus terima ini saran. Kan terbukti kamu tahu mengirim berita hoax. Nah itu. Akhirnya mereka berkumpul dan disuruh yang penyebar berita hoax ini, kau sampaikan ke publik
50 orang itu bahwa saya minta maaf dan ini memang berita hoax. Oke, ada sanksi sosial yang Ada diberikan. sanksi sosial dan itu tidak pernah ada dalam pikiran kita. Betul. Artinya kalau rakyat itu memobilisasi dirinya, banyak jalan keluar yang bisa ditemukan. Dan juga pemerintah membuka wadah untuk bagaimana masyarakat ini bisa saling berinteraksi. Kami agar, buka. Skop lingkungan terkecil seperti di lorong-lorong itu, hal-hal misal seperti kekerasan anak bisa diberikan langkah preventif. Jangan sampai tunggu hal-hal itu terjadi. Misalnya yang saya sampaikan tadi itu ada satu tempat terjadi sodomi. Sodominya di mana? Ternyata setelah satu ditemukan, hampir satu kompleks di situ, 3 room, berapa? Cuma kita tidak sampai tapi rata-rata ibu-ibu itu datang, memantong ini anak nakal ya. Oh ternyata anakku dicek hampir 6 berapa 7 orang. Kami tidak pernah ribut juga itu. Kenapa? Banyak sekali, saya jadi malu juga. Karena setiap ada kekerasan perempuan dan anak, langsung ribut lagi. Viral, akhirnya orang bilang ini Makassar kayaknya berita kriminal aja kayak gitu. Tapi ini juga tidak bisa saya dikendalikan, tidak bisa dihindari karena memang ada yang membuat saya tetap dengan dada menengadah karena misalnya kasus-kasus ini respon cepatnya pemerintah kota itu luar biasa sehingga kami satu SKPD dengan SKPD lainnya berjaringan dan menyelesaikan. Baik, oke. Selain langkah kebijakan yang membuat skup lingkungan terkecil di Kota Makassar di lorong-lorong ini ada lingkungan yang ramah anak dengan didukung oleh shelter warga. Lalu apalagi nih Bu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upayanya untuk melakukan tupoksinya? Ini kan programnya kami ini Makassar sebagai kota layak anak tingkat madya. Dari 300 lebih indikator dengan 6 klaster, setengahnya kami sudah penuhi. Artinya apa? Kalau ini dipenuhi, berarti program pengurus utamaan isu anak di Makassar berjalan. Kalau sudah masuk di pengurus utamaan, berarti yang paling terdepan harus mengurus utamakan itu programnya adalah para OPD, organisasi perangkat daerah. Kami banyak terbantu oleh keaktifan PKK. Ibu Indira Yusuf Ismail dengan melalui kaki tangannya ini yang PKK sampai tingkat kelurahan, kemudian KB dengan lorong KB-nya dengan sub PKBD-nya juga sampai tingkat RT RW, kemudian ada namanya lorong bulo, ada garden. Jadi semua program yang ada di Kota Makassar ini, kalau PU itu kan dengan pedestriannya, dia harus ramah anak dan ramah disabilitas. Makanya semua itu yang dibangun mulai ditaruh garis-garis kuning untuk disabilitas. Itu semua contoh-contoh pengaruh utamaan anak dan pemihakan kepada kelompok rentan. Jadi regulasinya itu jelas dan perspektifnya jelas. Karena setiap orang yang membuat program itu ada yang disebut gender budget statement, analisa program melalui gender budget statement. Dan itu nanti yang menjadi kerangka acuan tersebut. Iya, kita jeda dulu sejenak. Tapi kesimpulannya di segmen kedua ini bahwa dari pemerintah Kota Makassar sendiri ini telah melakukan koordinasi yang sangat baik di setiap lingkungan dinas, bahwa semuanya ini harus mereka bekerja tentu memperhatikan dengan perspektif ramah anak begitu, bahkan sampai ke Dinas Pekerjaan Umum tadi. Kita selanjutkan di segmen ketiga, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih terkait dengan perbincangan kita, yaitu kekerasan pada anak dan perempuan. Ada Ibu Tenri Apalalo di sini selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dan di segmen ini Bu, kita mau tanyakan lagi nih, ini satu kasus yang cukup berbeda yang terjadi beberapa hari yang lalu, bahwa justru ada seorang anak yang melakukan kekerasan pada orang tua, yaitu gurunya begitu. Ini menurut pandangan Ibu selaku orang yang bergelut tentunya, yang sudah malang melintang mengurusi hal-hal kekerasan yang mungkin beberapa waktu yang lalu kasusnya adalah orang dewasa melakukan kekerasan pada anak, namun ini sebaliknya. Ini faktor apa sih yang membuat ini terjadi? Ada kasus anak membunuh mamanya kan di luar sana di Sumatera. Kemarin kita pernah suatu hari tahun lalu, 2 tahun lalu,
anak-anak orang tua murid memukul gurunya, mereka saling berkelahi. Ya. Nah, kemudian kemarin ini kasus yang terjadi di, tidak salah, di Takalar. Iya, Takalar. Oke. Begini, semua kasus-kasus yang terjadi itu kita harus menarik diri dan berdiri sejenak. Kita berdiri dan melihat ke bawah, lihat ke samping, kiri kanan. Dan kita memiliki perspektif, sekali lagi saya sampaikan, bahwa anak itu adalah anak tidak pernah salah dalam hidupnya. Orang harus satu pemahaman dulu. Kenapa anak itu tidak pernah salah? Karena ini panggung, sekali lagi, ibarat panggung, ini pementasan. Ini orang dewasa yang buat anak-anak disuruh bermain. Kenapa misalnya anak ini, saya kalau saya cermati ya, kan ada cerita awal sehingga anak ini mengeroyok. Kemudian datanglah medsos misalnya, lalu mereka berdamai. Setelah berdamai, belum puas, anak ini harus dikeluarkan dari sekolah. Saya tadi malam sempat WA dengan istrinya Pak Bupati Takalar. Kebetulan dia itu juga ketua P2 TP2A Takalar. Saya diskusi sama beliau, dan yang beliau pahami bahwa anak ini dikembalikan dulu ke orang tuanya, artinya skorsing lah ya. Nah, nanti selanjutnya mungkin akan kembali ke sekolah atau bagaimana. Tapi kita tidak bercerita pada urusan hukuman. Tapi kalau anak-anak itu dihukum, harus diingat, orang tua atau siapapun harus memilih hukuman teringan dari antara sekian-sekian hukuman. Karena kita harus memikirkan hukuman hari ini akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Kalau umurnya 15 tahun baru salah dihukum, ya, dia akan menjadi nanti keluar sebagai ya laki-laki produktif yang terus-terus menyimpan itu dan bisa lebih buruk lagi. Saya kira itu pertimbangan kenapa di polisi, kenapa Kapolri ya misalnya mengeluarkan bahwa diupayakan anak-anak tidak ada di penjara. Baik. Walaupun itu mereka lagi bermasalah dengan hukum. Baik. Jadi kesimpulannya sekali lagi pengawasan orang tua sangat penting, namun sanksi tetap harus ada meskipun itu diberikan yang paling ringan. Yang teringan dan dipikirkan kebutuhan terbaik untuk anak-anak. Oke, Ibu, terakhir sayang sekali durasi kita terbatas. Apa nih himbauan dari seorang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar kalau bisa tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan ini yang berkaitan dengan anak dan perempuan? Ya, saya kira kita sudah bahagia karena saya kira RT RW di Makassar itu memahami betul apa yang disebut kekerasan perempuan dan anak. Evaluasi indikator pengembangan kecamatan Kelurahan Ramah Anak ini ada 61 indikator yang saat ini lagi dikerja oleh semua kelurahan dan kecamatan, itu memberikan wawasan atau mengajarkan mereka, memberikan pemahaman kepada lurah yang baru ini bahwa ini yang harus dilindungi. Dengan begitu saya kira kita bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang paling penting ini, di lingkungan kita ini, mari kita menjaga diri kita. Kita harus semua mau ya, dan punya kesadaran untuk mengetes kesehatan kita, apakah kita ada infeksi virus HIV AIDS atau tidak. Baik. Karena saya punya kasus ya, nanti meninggal baru ketahuan, dan seluruh orang di sekitarnya kaget dari mana. Baik, intinya semua unsur ini harus punya kepekaan dan harus jeli lagi melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Tenri telah berbagi dengan kita di Sapa Sosial pagi ini. Dan saudara, bilang, sayang sekali durasi kita sudah habis, Ibu. Terima kasih, saudara, mewakili tim yang bertugas. Saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.